Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari proposal saya dengan judul Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Asam Sunti dari belimbing wuluh terhadap bakteri Salmonella sp dan Staphylococcus aureus. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Pak Diki Miswanda, SPD, MSI. Bab 1. Latar belakang. Belimbing wuluh atau belimbing sayur sudah umum dikenal di masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Belimbing wuluh segar sering digunakan dalam masakan karena rasanya yang asam dan aromanya yang khas. Selain itu, belimbing wuluh digunakan untuk menghilangkan bau amis sebagai obat tradisional, kosmetik, dan untuk menghilangkan karat pada baja. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana hasil uji senyawa metabolit sekunder dari ekstrak etanol asam sunti dari belimbing wuluh? 2. Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol asam sunti dari buah belimbing wuluh terhadap bakteri Salmonella sp dan Staphylococcus aureus dengan menggunakan pelarut etanol 96%. 1.3 Hipotesis penelitian. Ekstrak asam sunti memiliki aktivitas antibakteri. 2. Ekstrak etanol asam sunti menunjukkan aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Salmonella sp dan Staphylococcus aureus. 1.4 Tujuan penelitian. Untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder dari ekstrak etanol asam sunti. 2. Mengetahui bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol 96% asam sunti dari buah belimbing wuluh terhadap bakteri Salmonella sp dan Staphylococcus aureus. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah informasi bagi masyarakat dan pengetahuan tentang kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada asam sunti dan juga dari tanaman buah belimbing wuluh yang berpotensi sebagai antibakteri. 1.6 Variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, variabel bebas yang meliputi ekstrak etanol asam sunti. Variabel konsentrasi yang persen etanolnya meliputi aktivitas terhadap bakteri dari 10%, 20%, dan 35%. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat ada screening fitokimia. Screening fitokimia tersambung dengan parameter, yakni parameter dari screening fitokimia adalah alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Untuk uji karakteristik meliputi organoleptis, pH, viskositas, homogen, dan daya sebar. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Belimbing wuluh. Belimbing wuluh merupakan jenis tumbuhan yang berbuah sepanjang tahun dan berasal dari famili Oxylidaceae dan genus Averrhoa. 2.2 Manfaat belimbing wuluh. Belimbing wuluh merupakan tanaman yang banyak digunakan untuk pengobatan tradisional seperti obat diare, gusi berdarah, sariawan, batuk, kencing manis, gondogan, darah tinggi, jerawat, dan rematik. 2.3 Fermentasi asam sunti. Asam sunti merupakan produk olahan dari fermentasi belimbing wuluh dari Aceh. Proses fermentasi dengan cara menggaramkan kering penghasilan warna kecoklatan, rasa asin dan asam serta memiliki tekstur kenyal. 2.4 Ekstraksi. Isolasi suatu senyawa metabolit sekunder dari suatu tumbuhan disebut dengan proses ekstraksi, di mana proses tersebut membutuhkan pelarut yang sesuai agar zat aktif tersebut dapat dieksekusi dari suatu sampel. 2.4 Ekstraksi.
Isolasi suatu senyawa metabolit sekunder dari suatu tumbuhan disebut dengan proses ekstraksi, di mana proses tersebut membutuhkan pelarut yang sesuai agar zat aktif tersebut dapat dieksekusi dari suatu sampel. 2.5 Pelarut. Pelarut merupakan media bagi suatu senyawa yang dapat digunakan untuk melarutkan senyawa lain. 2.6 Vakum rotary evaporator. Rotary evaporator adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk proses pemisahan suatu pelarut dari larutannya, sehingga diperoleh ekstrak kental yang mengandung senyawa kimia tertentu. 2.7 Screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan pemeriksaan kualitatif kandungan senyawa kimia untuk mengetahui metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman. 2.8 Antibakteri. Antibakteri adalah senyawa yang dapat mengganggu atau membunuh pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme bakteri, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. 2.9 Media Muller-Hinton agar. Media Muller-Hinton agar merupakan media terbaik untuk pengujian sensitivitas bakteri aerob non-rewel dan aerob fakultatif. Penggunaan metode 2.10 Tinjauan tentang bakteri. Bakteri adalah sel prokaryotik uniseluler dan tidak mengandung struktur terkait membran dalam sitoplasma. 2.11 Antibiotik. Antibiotik adalah merupakan salah satu jenis senyawa antibakteri baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menghentikan atau menghambat proses biokimiawi dalam organisme. 2.9 Media Muller-Hinton agar. Media Muller-Hinton agar merupakan media terbaik untuk pengujian sensitivitas bakteri aerob non-rewel dan aerob fakultatif. Penggunaan metode 2.10 Tinjauan tentang bakteri. Bakteri adalah sel prokaryotik uniseluler dan tidak mengandung struktur terkait membran dalam sitoplasma. 2.11 Antibiotik. Antibiotik adalah merupakan salah satu jenis senyawa antibakteri baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menghentikan atau menghambat proses biokimiawi dalam organisme. Berikut adalah dua bakteri. Yang pertama ada bakteri gram negatif atau Salmonella sp. Merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, tidak membentuk spora, bersifat motil dan berukuran 2-4 mm, serta tumbuh pada kondisi aerob dan anaerob fakultatif. Yang kedua adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang mudah menyerang penyakit infeksi pada manusia dan banyak hidup di sekitar lingkungan manusia. Bab 3. Metodologi penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini bersifat eksperimental. Sampel yang digunakan adalah asam sunti dari belimbing wuluh. 3.2 Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2022 di Laboratorium Terpadu Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah. Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Laboratorium Terpadu Universitas Muslim Nusantara, Fakultas Farmasi di Lab Terpadu Medan, Sumatera Utara. 3.3 Bahan penelitian. 3.4 Alat yang digunakan. 3.5 Prosedur kerja. Prosedur kerja meliputi pembuatan asam sunti pada buah belimbing wuluh, preparasi sampel, ekstraksi, screening fitokimia. Uji aktivitas antibakteri dengan metode Cakram-Dis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri.
dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.